Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Pak Ustadz, izin bertanya, apakah menonton pertandingan timnas Indonesia termasuk bela negara karena hubul waton minal iman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, yang namanya hubbul waton minal iman, itu betul ya. Mencintai negara itu bentuk daripada keimanan. Tapi hubbul waton, kalimat hubbul waton minal iman ini bukan hadis, tapi maknanya benar, yaitu bahasanya mencintai negara ini termasuk bentuk daripada keimanan, ya. Jadi Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau di tengah-tengah perjalanan itu noleh bahwasanya Mekah ini adalah negeri yang paling aku cintai. Kalau seandainya penduduk Mekah ini tidak mengeluarkanku dari Mekah, maka aku tidak akan keluar dari Mekah. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan Rasulullah mencintai kota Mekah. Beliau juga mencintai kota Madinah. Dia di saat beliau itu pergi kemudian datang daripada bepergian, ketika sudah melihat jalan-jalan kota Madinah itu, beliau kalau mengendarai onta itu dicepetin, ya. Kenapa? Karena kecintaannya kepada kota Madinah. Kalau beliau mengendarai kuda, dabah itu kuda dan selainnya, itu kudanya digerak-gerakan. Kenapa? Lihubbiha, karena mencintai Madinah. Jadi betul mencintai negara ini termasuk bentuk daripada keimanan. Cuman caranya bagaimana? Ya, caranya dengan nonton timnas saja itu ya, nonton bola ya. Cara mencintai negara yaitu dengan cara menjaga negara. Jangan sampai negara kita dijajah itu ya, baik secara fisik ataupun pemikiran. Lah maka cara mencintai negara kita yaitu dengan menjaga, yaitu harus perang pemikiran ya, perang fisik ya itu ya. Jadi harus dijaga. Adapun nonton bola bagaimana? Ya bola sendiri ya seperti suara gitu ya, ada yang positif, ada yang negatif. Begitu juga sepak bola. Sepak bola ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif bagaimana? Yang positif kalau kita sepak bola ini niat apa? Tidak ada keharuman di situ ya. Yang positif kalau kita itu main sepak bola tidak ada keharuman, kemudian niatnya itu untuk menyehatkan badan biar kuat untuk beribadah, lah ini maka menjadi ibadah. Tapi hal negatifnya ya, baik sepak bola ataupun nonton bola, yang pertama biasanya apalagi Piala Dunia di bulan Ramadan. Nah itu menyibukkan orang beriman daripada membaca Al-Quran. Harusnya di bulan Ramadan membaca Al-Quran, beribadah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk setiap saat, malam, siang, sore, pagi, petang nonton bola itu ya. Lah negatifnya di situ, menyibukkan seseorang dari hal yang tidak penting gitu ya. Kemudian apa ya hal negatifnya? Di situ ada perjudian gitu ya. Bola sama bola, taruhan, ada perjudian atau patungan antar tim gitu, terus yang menang mendapatkan juara itu ya. Lah itu tidak boleh. Kemudian apa? Meninggalkan kewajiban nonton bola atau main bola, tidak sholat ya, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, lah meninggalkan kewajiban ya tidak boleh. Kemudian ada keharuman laki perempuan, desek-desekan itu ya. Kemudian ada masalah membuka aurat. Cuman kalau masalah membuka aurat sendiri ulama berbeda ya. Ulama itu 4 mazhab berbeda antara auratnya laki-laki. Menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama dari mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwasanya auratnya seorang laki-laki itu di antara pusar dan lutut. Menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah, lah itu ya auratnya laki-laki di antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut termasuk aurat yang harus ditutup. Mazhabnya Imam Malik di antara pusar dan lutut bukan aurat ya.
tidak wajib ditutup. Mazhabnya Imam Syafi'i di antara pusar dan lutut, tetapi harus wajib ditutup. Mimbab ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib, maka pusar dan lutut juga harus ditutup. Lah di mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal ini ada dua riwayat, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Mughni Libni Al-Qudama, Imam Ibnu Qudama menyebutkan bahwasanya masalah auratnya laki-laki itu ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan bahwasanya auratnya laki-laki dari pusar dan lutut. Riwayat yang kedua yaitu farjan atau sauatan, ya, lubang depan dan lubang belakang. Artinya paha menurut riwayat yang kedua ini bukan aurat, berarti tidak wajib ditutup, ya. Berarti kalau ada pemain bola itu pahanya kelihatan, ya ikut mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan paha bukan aurat. Apa dalilnya? Dalilnya ada. Ketika perang Khaybar itu Rasulullah tersingkap izarnya itu, sarungnya tersingkap, sehingga Sayyidina Anas radhiyallahu anhu itu melihat putih pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ini hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah di dalam rumah, beliau itu pahanya terbuka, terbuka. Datang Sayyidina Abu Bakar, ketok-ketok minta izin masuk, diberi izin masuk, ya. Dan Rasulullah dalam keadaan pahanya terbuka. Datang lagi Sayyidina Umar minta izin untuk masuk, diberi izin lagi. Lah itu dalam keadaan Rasulullah pahanya terbuka. Lah ini menunjukkan paha bukan termasuk aurat yang wajib ditutup menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, ya, dalam riwayat. Jadi masalah aurat ya laki-laki masih bisa ikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, ya. Jadi main bola ada yang positifnya itu untuk menyehatkan badan, niatnya biar kuat ibadah, tidak ada keharuman di situ, ya, tidak ada perjudian, maka ini adalah diperbolehkan. Tetapi di saat itu banyak mudaratnya, lah ini yang tidak boleh. Maka di saat kita nonton bola atau main bola, maka hal-hal yang haram ini harus dijauhi, harus ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab.